Hai, selamat datang di YouTube channel Ertina Barus. Nah, hari ini saya mau berbagi ke kalian bagaimana caranya mendirikan koperasi. Berdasarkan pengalaman saya waktu mendirikan koperasi bersama Unggul Bermartabat, saya mau berbagi ke kalian gimana sih langkah-langkahnya untuk mendirikan koperasi. Nah, tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel YouTube ini supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan informasi penting yang aku bagikan melalui channel YouTube Ertina Barus. Subscribe dulu, subscribe. Nah, langkah yang pertama, kalau kalian mau mendirikan koperasi, berarti kalian harus mengumpulkan anggota dulu. Nah, anggotanya ini dia harus punya satu kepentingan. Jadi kalau misalnya saya waktu mendirikan koperasi bersama Unggul Bermartabat, itu kan hasil dari reses Bapak anggota DPRD kita, yaitu Bapak Dr. Timbul Sinaga. Jadi anggotanya itu adalah penduduk Kecamatan Namorambe yang dia memiliki profesi penjahit, salon, petani, peternak, dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka lah yang menjadi anggota dari koperasi tersebut. Nah, kalau kalian mau mendirikan koperasi apa? Jadi kalau koperasinya itu misal koperasi arisan ibu-ibu, nah harus ada dulu anggotanya. Nah, untuk mendirikan koperasi, anggotanya itu minimal ada 25 orang. Tapi menurut undang-undang yang baru, 9 orang aja sudah bisa untuk mendirikan koperasi. Tapi untuk supaya aman, kalian buat aja anggota kalian itu ada 25 orang gitu ya. Nah, jadi kalau kami di koperasi bersama Unggul Bermartabat itu, kami adalah koperasi produksi, koperasi produsen. Di mana artinya di koperasi kami dilakukan produksi untuk satu buah produk. Jadi bagaimana satu buah produk ini dihasilkan sampai dipasarkan, itulah yang dilakukan aktivitasnya di koperasi kami gitu. Nah, sedangkan simpan pinjam itu adalah kegiatan usaha tambahan di koperasi kami. Jadi bukan simpan pinjam itu bukan yang utama. Nah, kalau kalian sendiri koperasi apa yang mau kalian buat? Jadi kalian harus tahu dulu, kalau kalian mau membuat koperasi ibu-ibu arisan, boleh. Anggotanya harus berapa tadi? Paling tidak 25 ya, 15 sampai 25 itu supaya aman ya. Kalau kalian sudah ada anggotanya nih, selanjutnya apa? Selanjutnya kalian harus mengundang orang dinas koperasi untuk lakukan penyuluhan gitu. Jadi berdasarkan kegiatan kalian yang sudah kalian buat perkumpulannya. Nah, kalau bisa dari situ, dari waktu kalian membuat pertemuan dengan perkumpulan kalian, dengan anggota kalian, kalian sudah menentukan siapa di situ ketuanya, siapa sekretaris, siapa yang bendahara. Nah, kalau di koperasi itu yang biasanya pejabatnya itu ada 5 ya. 1 ketua dan wakil ketua, ya, ketua dan wakil ketua, kemudian sekretaris dan wakil sekretaris, baru yang kelima adalah bendahara. Tapi kalau kami di koperasi BUB, kami hanya 3, ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara. Nah, setelah terbentuk pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, selanjutnya yang kalian buat adalah pengawas. Nah, pengawasnya itu harus ganjil. Kalau nggak 3, 5 gitu, nggak boleh, dan maksimal jumlahnya 5. Jadi pengurusnya juga udah ada. Nah, kalau udah ada itu tadi semua, barulah kalian buat surat undangan untuk mengundang orang dinas melakukan penyuluhan di tempat kalian. Kalian undanglah mereka supaya mereka melakukan penyuluhan terhadap koperasi yang mau kalian bangun. Saat orang dinas datang dan melakukan penyuluhan itu harus dibuat BAP-nya. Berdasarkan BAP waktu kalian penyuluhan itulah nanti yang akan dibawa ke notaris untuk dibadan hukumkan. Supaya apa? Supaya koperasi yang kita bangun sudah berbadan hukum. Nah, jadi kayak gitu langkah-langkahnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau membuat koperasi ya. Jadi kalau koperasi produksi itu apa aja nih yang harus kalian persiapkan? Jadi selain tadi kalian harus mempersiapkan anggotanya gitu ya. Untuk koperasi produksi yang kalian menambahkan
kegiatan simpan pinjam di dalamnya, kalian harus menyiapkan uang sebesar 15 juta. Setelah ada duit 15 juta di kas, barulah kalian bisa kalian sudah terpenuhi untuk membangun satu buah koperasi produksi gitu. Jadi itu langkah pertama, harus ada anggota dulu. Kemudian langkah 2, kalian undang dinas koperasi untuk melakukan penyuluhan. Nah, setelah selesai penyuluhan, yang ketiga adalah berdasarkan BAP waktu kalian melakukan kegiatan penyuluhan. BAP itulah yang kalian bawa ke notaris untuk dilakukan pencatatan badan hukum itu di Kemenhunkam. Nah, jadi itu dia langkah-langkah secara umum ya untuk mendirikan koperasi. Nah, tapi teman-teman ya yang perlu kalian perhatikan juga, kalau misalnya kalian mau mendirikan koperasi simpan pinjam gitu ya. Kalau simpan pinjam itu modalnya harus berapa? Modalnya itu kalau simpan pinjam harus 75 juta. Gitu. Jadi, tapi kalau kalian mendirikan koperasi produksi, tapi kalian mau membuat usaha tambahan simpan pinjam, nah itu bisa, dan itu modalnya kalian harus punya modal 15 juta gitu ya. Nah, satu 15 juta kalau produksi, yang satu 75 juta kalau kalian mau buat koperasi simpan pinjam. Nah, tadi orang dinasnya kayak gimana tuh gitu ya? Apakah dinas koperasi Deli Serdang atau dinas koperasi pusat Sumatera Utara? Jadi kalau Koperasi Bersama Unggul Bermartabat itu karena kita itu anggotanya itu tidak hanya dari satu kabupaten, kita ada dari 3 kabupaten berbeda, yaitu dari Deli Serdang, ada Medan, ada Kabupaten Karo. Jadi kita dibina oleh Koperasi Sumatera Utara gitu. Jadi kita adalah binaan Koperasi Sumatera Utara, Dinas Koperasi Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya kalian koperasi yang mau kalian bangun itu daerahnya ada di Deli Serdang, misal kalian ada di Talun Kenas gitu ya, di STM Ilir, dan anggotanya itu juga sekitar daerah situ. Jadi kalian undang adalah Dinas Koperasi Deli Serdang gitu. Jadi nanti kalian akan dibina oleh Dinas Koperasi Deli Serdang dan bukan Dinas Koperasi pusat gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mendirikan koperasi yang anggotanya ada dari 3 wilayah berbeda, kalian berada di bawah, mintalah untuk diasuh atau dibina oleh Dinas Koperasi Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya kalian anggotanya hanya di dalam satu wilayah tertentu, misal di wilayah Deli Serdang, maka mintalah Dinas Koperasi Deli Serdang untuk menjadi pembinanya, kayak gitu ya. Jadi itu aja ya teman-teman gitu. Jadi nggak ada satu hal yang sulit. Jadi untuk mendirikan koperasi itu saya ambil kesimpulannya itu hanya 3. Yang pertama buat anggota dulu. Sudah jadi anggotanya bentuk kepengurusan. Kepengurusannya tadi saya sudah jelaskan. Nah kemudian yang kedua setelah jadi kepengurusan undang orang dinas koperasi untuk lakukan penyuluhan gitu. Sudah dilakukan penyuluhan baru dibuatlah BAP, dilakukannya penyuluhan tersebut, kemudian berdasarkan BAP penyuluhan tersebut dibuat proposalnya, itulah yang menjadi dasar kita untuk membuat aktenya. Nah, yang terakhir ya, untuk membuat akte, berapa nih biayanya gitu ya. Untuk membuat akte itu biayanya itu sekitar 7 juta. Untuk supaya dia sudah berbadan hukum Kemenhunkam itu biasanya biayanya 7 juta. Tapi kalau kalian punya kenalan notaris yang bisa kalian nego gitu untuk membuat harganya supaya bisa lebih murah, silahkan gitu ya. Selanjutnya apa sih yang legalitas untuk satu buah koperasi? Legalitasnya itu apa aja gitu ya. Yang pertama itu akta ya, akta dari Kemenhunkam. Itu biayanya 7 juta. Itu biasanya kita ke notaris nanti yang akan mengeluarkan. Nah, kemudian yang kedua NPWP. Jadi setelah koperasi terbentuk dibuatlah NPWP-nya. Kemudian setelah NPWP kalian wajib punya buku tabungan ya, buku tabungan atas nama koperasi. Nah, selanjutnya kalian punya OSS. OSS itu adalah izin usaha yang berbasis online. Nah,
Kalau kalian nanti caranya kayak nggak tahu nih caranya gimana membuat NPWP, membuat OSS, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya, saya udah kasih tahu caranya membuat OSS, membuat NPWP gitu. Jadi caranya gampang. Nah, biasanya ya guys, itu biasanya notaris suka menawarkan juga tuh layanan untuk membuat OSS dan NPWP, dan biasanya itu biayanya 2 juta sampai 3 juta. Nah, jadi daripada kalian harus mengeluarkan duit 2 juta, 3 juta, ya, mending itu duitnya disimpan atau dimasukkan kantong. Sedangkan OSS dan NPWP-nya kalian buat sendiri. Caranya kayak gimana? Tonton di video-video saya. Di video saya itu ada cara membuat OSS, cara membuat NPWP, di situ ada semua caranya. Gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi teman-teman yang mau ditanya nih seputar cara membangun koperasi. Kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanya-tanya, silakan tanya melalui komen gitu ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube ini supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi yang aku bagikan lewat channel YouTube ini gitu. Nah, jadi itu aja informasi dari aku, gimana caranya untuk mendirikan koperasi. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.